Oke, sudah 5 menit ya. Apakah bisa dimulai, teman-teman? Halo. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di masa pandemi ini kita harus selalu mentaati protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Nanti minta bantuannya ya, Mas Zulfikar. Bisa direspon ya suara Bapak. Kalau ada teman-temannya yang nggak hadir atau gimana, nanti minta bantuannya ya. Yang pertama, Adinda Wisa Maharani. Halo Adinda Wisa Maharani. Apakah masuk, Mas Zulfikar? Keluar Pak tadi Pak. Keluar. Kita next dulu ya. Yang kedua, Aisyah Dea Anindita. Oke. Selanjutnya Amalia Nuraini. Hadir Pak. Oke. Anastasia Elizabeth. Hadir Pak. Oke. Anggun Hastaning Sakti. Anggun Hastaning Sakti. Apakah hadir Anggun? Mas Zulfikar? Ada Pak itu Pak. Tapi nggak ada responnya ya. Kita next dulu ya. Chandra Aji Pratama. Hadir Pak. Oke. Cantika Dewi Agusta. Hadir. Oke. Claudia Nanda Trihapsari. Hadir Pak. Oke. Edo Putra Dwi Ramadhani. Ersya Iskandri Dwi Fadilah. Hadir Pak. Oke. Fahrizal Setio Winata. Fahrizal Setio Winata. Belum ada Pak. Oke, lanjut. Farid Maulana. Farid Maulana. Belum ada juga Pak. Oke. Farila Clara Anastasia. Hadir Pak. Baik. Indri Priyamita. Hadir Pak. Selanjutnya Ivan Rizkianto. Ivan Rizkianto. Belum ada Pak. Oke, lanjut. Kesia Fairana Aziza. Hadir Pak. Oke. Kevin Arif Kurniansah. Kevin. Belum hadir Pak. Belum hadir. Lanjut. Kanza Hanum Nabila. Hadir Pak. Khailila Adel Mahardika. Hadir Pak. Oke. Luki Pramudia Dwi. Keluar Pak itu Pak. Oke, lanjut dulu ya. Miftah Raya Listianto. Miftah Raya Listianto. Belum ada Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nabila Putri Rahmania. Hadir Pak. Oke. Najwa Sulfa Ahmad. Oke. Nanda Rizkiasa. Ya Pak ada. Oke. Nandana Hugo Rizkulo. Ada Pak. Oke. Najwa Andria Aurora. Najwa. Pak. Hadir. Oke. Rahmah Tabita. Hadir Pak. Reno Catur Agusta. Reno Catur Agusta. Belum ada Pak. Oke, lanjut dulu ya.
Reza Ahmad Fahrezi. Hadir, Pak. Oke. Rizka Puspitasari. Hadir, Pak. Oke. Rosida Dewi Raraswati. Hadir, Pak. Oke. Siti Nur Anissa Syahrina. Hadir, Pak. Selanjutnya Suci Putri Utami. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Syarifa Anggi Afrista. Hadir, Pak. Oke. Zaneta Aulia Resvina Iren. Zaneta. Apakah hadir Zaneta? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang terakhir Zulfikar Ikhwan. Oke. Terima kasih ya Mas Zulfikar. Apakah ada yang merasa belum dipanggil? Namanya siapa? Adinda. Oke. Ada yang lain? Saya Pak absen 5. Namanya siapa? Belum. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Miftah. Absen berapa? 21. Miftah. Oke, sudah. Ada yang lain? Kalau tidak ada, oh ya nanti juga kalau absennya ada 2 ya. Ini absen dipanggil dari saya, nanti juga kalian absen di Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu tentang materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah? Baik, pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar mengenai atletik. Sebelumnya Bapak akan tanya, apakah kalian mengerti apa itu atletik? Mas Zulfikar barangkali tahu pengertian dari atletik? Halo? Oh, enggak tahu ya. Jadi untuk atletik sendiri adalah salah satu cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, untuk kesempatan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai jalan cepat. Oke? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu mengetahui pengertian jalan cepat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui teknik jalan cepat dari start langkah, condong badan, ayunan lengan, dan finish. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan mengetahui karakteristik jalan cepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengetahui fase atau tahapan jalan cepat dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik mampu mengetahui peraturan serta kesalahan jalan cepat dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan tahapan melakukan jalan cepat dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk olahraga jalan cepat sendiri berada di bawah naungan induk organisasi atletik dunia yaitu Asosiasi Federasi Atletik Internasional atau disingkat IAAF. Jalan cepat menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan pada Olimpiade. Jalan cepat sendiri yaitu bergerak ke depan tanpa hubungan yang terputus dengan tanah. Setiap melangkah, maka kaki depan harus menyentuh tanah
sebelum kaki bagian belakang meninggalkan tanah. Ketika melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut juga harus lurus serta lutut tidak bengkok dengan tumpuan kaki yang berada dalam keadaan posisi tegak lurus. Itu adalah pengertian dari jalan cepat. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Halo, apakah masih mendengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sejarah jalan cepat dilansir dari laman IAAF, lomba berjalan dimulai dari abad ke-17 dan ke-18. Pada masa itu, para pejalan atau footman akan berlari atau berjalan di samping pelatih mereka. Para bangsawan pada masa tersebut akan bertaruh siapa di antara mereka yang bisa memenangi perlombaan. Pada ajang Olimpiade jalan cepat putra dengan jarak 20 km mulai dilombakan pada tahun 1956. Kemudian untuk putri, nomor jalan cepat mulai dilombakan pada Olimpiade 1992 dengan jarak awal adalah 10 km, lalu meningkat menjadi 20 km pada tahun 2000. Itu adalah sejarah singkat mengenai lahirnya jalan cepat ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, untuk teknik jalan cepat, yang pertama ada start, di mana start yang dilakukan dengan menggunakan start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu atau harus dipelajari ataupun dilatih. Sikap start umumnya digunakan terdapat pada aba-aba bersedia, serta menempatkan posisi kaki kiri berada di belakang garis start. Sedangkan kaki kanan berada di samping belakang kaki kiri, dengan badan yang agak condong ke depan dan juga kedua lengan rileks. Saat aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol, maka segera melangkahkan kaki kanan ke depan dengan disusul kaki kiri dan terus berjalan. Yang kedua adalah langkah, di mana langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut, terlihat tungkai bagian bawah yang bergantung lemas. Karena ayunan paha ke depan, sehingga tungkai bawah ikut terayun ke depan, yang menyebabkan lutut menjadi lurus. Selanjutnya menapak pada tumit dengan terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan mengangkat tumit, kemudian ujung kaki tumpu lepas dari tanah dan ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya selalu ada kaki yang menumpuk sehingga tidak ada saat melayang. Selanjutnya, yang ketiga ada condong badan, di mana mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah yang sedikit condong ke depan. Yang keempat, ayunan lengan. Siku ditekuk dengan kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri mengarah ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan juga kaki kanan. Sehingga koordinasinya merupakan lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan juga lengan kanan yang bersamaan dengan kaki kiri. Yang terakhir finish, di mana finish tidak terdapat teknik khusus pada gerakan masuk finish. Dalam jalan cepat, biasanya jalan terus hingga melewati garis finish. Kemudian baru dikendorkan kecepatannya sudah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka saat pemindahan badan serta kaki satu ke kaki yang lain harus nampak dengan jelas. Hal ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih supaya dapat terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang baik dan benar. Jadi sikap dan juga gerakan jalan cepat merupakan badan
yang berada dalam posisi tegak serta pandangan yang lurus ke depan. Siku ditekuk dan juga tangan yang dikepalkan dengan rileks. Itu adalah teknik dalam jalan cepat. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apa kurang paham? Halo semuanya. Baik kalau tidak Tidak, Pak. Baik kalau tidak ada kita lanjut ya. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik dari gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan, yang biasa hanya saja pada beberapa gerakan tertentu, gerak dasar pada jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik dari gerak jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, angkat paha, kaki ayun ke depan, lutut tungkai bawah bergantung rileks sembari mengayun paha ke arah depan. Yang kedua, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Ketika mendaratkan kaki ke tanah, maka terlebih dahulu harus tumit kaki. Yang ketiga, bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, kemudian diganti dengan kaki ayun. Yang keempat, posisi badan ketika melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, serta pinggang hingga tungkai bawah yang sedikit condong ke depan. Yang kelima, sikut dilipat 90 derajat, lalu ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan juga kaki. Kanan, koordinasi dari gerakan dilakukan di antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan serta lengan kanan yang bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Itu adalah karakteristik dari jalan cepat. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan Pak Lutfan. Selanjutnya jalan cepat. Mulai seperti gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan kaki depan baru dari bagian tubuh dan juga koordinasi dari seluruh bagian tubuh. Gerakan ini selesai dilakukan jika badan berada di atas kaki penopang. Yang kedua, terasa relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan serta merupakan awal dari fase dorongan kaki. Kemudian berada pada putaran yang sama dengan bahu, tangan vertikal dan juga paralel berada samping badan. Yang terakhir ada fase dorongan. Fase ini dilakukan jika fase yang terdahulu telah selesai dan juga apabila titik pusat gravitasi badan mengambil alih dari tubuh. Ya, ini ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan jalan cepat. Yang pertama, langkah kaki katanya cepat. Yang kedua, telapak kaki tidak menempel tanah. Tiga, kaki terlalu kaku ketika melangkah. Empat, tandanya tidak fokus-fokuskan. Dan yang kelima, posisi tubuh terlalu condong ke depan. Ya, ini peraturan jalan cepat. Pertama, ketika melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Saat memulai awal bergeser harus dilakukan dengan berdiri, tapi tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya. Didiskualifikasi larangan apabila ada melakukan perlombaan. Gagal atau memenuhi definisi atau pengertian jalan cepat pada saat melakukan pelanggaran ketika perlombaan berlangsung. Ketika lomba jalan cepat yang dilaksanakan di track atau perlintasan, peserta yang akan didiskualifikasi harus meninggalkan perlintasan. Ya, ini yang sangat manfaat dari jalan cepat
Yang pertama membantu otot dan persediaan meningkatkan detak jantung yang berdampak lancar sirkulasi darah yang semakin meningkatkan daya. Memperkuat tulang, membakar kalori atau membakar lemak, menjaga berat badan tetap ideal, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh, mengontrol gula darah, meningkatkan kualitas kulit. Ya, ini ada sedikit video dari gerakan jalan cepat. This is the story of the race. These were the two breakaway runners. It was Durand of France and Krumachkov, the authorised neutral athlete. And they looked well there at that point. This is Hamlet, who was perhaps slightly too regular a visitor to that drink station. It cost him a second or so each time. And this was the glorious finishing straight for a little bit of history. The first ever Kenyan global title in Gosport, and it was Harrison Wanyonyi of Kenya on home soil who took it. My goodness, he worked really hard for that as well because he went through some tough times. Story of the race. These were the two breakaway runners. It was Durand of France and Krumachkov, the authorised neutral athlete. And they looked well there at that point. This is Hamlet, who was perhaps slightly too regular a visitor to that drink station. It cost him a second or so each time. And this was the glorious finishing straight for a little bit of history. The first ever Kenyan global title in Gosport, and it was Harrison Wanyonyi of Kenya on home soil who took it. And this he worked really hard for that as well because he went through some tough times at the end of that race. This is Ya, itu video dari gerakan jalan cepat dari materi yang dari awal sampai akhir yang dibawakan merasa kurang. Silakan jika ingin bertanya. Oke, mungkin jangan semua saya kembalikan ke Pak Dimas. Silakan Pak. Ngawur meneh terus pertanyaan kemana? Kok bisa ngomong kalau anggap beringin sih? Untuk sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak akan bertanya ya. Silakan yang bisa menjawab, bisa diaktifkan mikrofonnya. Nah, yang pertanyaan pertama adalah, coba jelaskan kembali pengertian dari jalan cepat. Silakan, siapa yang tahu? Saya Pak. Namanya siapa? Claudia. Absen berapa, Claudia? 8. Oke, silakan Claudia. Jalan cepat yaitu bergerak ke depan tanpa hubungan yang terputus dengan tanah. Setiap melangkah, maka kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Misal ketika melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut juga harus lurus, serta lutut tidak bengkok dengan tumpuan kaki yang berada dalam keadaan posisi tegak lurus. Oke, lengkap sekali Mbak Nanda ya? Claudia, Pak. Oh, Claudia ya, mohon maaf. Oke. Adakah yang lain yang bisa menjawab selain Mbak Claudia? Pengertian dari jalan cepat selain Mbak Claudia, apakah ada yang lain? Halo. Kalau tidak ada, pertanyaan berikutnya ya. Coba jelaskan teknik-teknik dalam jalan cepat. Silakan bisa diaktifkan mikrofonnya kalau ada yang tahu. Saya, Pak. Namanya siapa? Adinda Wisla, absen 1. Oke, silakan Mbak Adinda. Teknik lari cepat 1. Start yang dilakukan dengan menggunakan step berdiri karena step dalam
jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti tidak perlu ada teknik khusus yang perlu atau harus dipelajari ataupun dilatih. Yang kedua ada langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bagian bawah yang tergantung lemas karena ayunan paha ke depan, sehingga tungkai bawah ikut terayun ke depan yang menyebabkan lutut menjadi lurus. Selanjutnya menapak pada tumit dengan terlebih dahulu menyentuh tanah, bersamaan dengan mengangkat tumit. Kemudian ujung kaki kumpul lepas dari tanah dan ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menembus sehingga tidak ada saat melayang. Lalu yang ketiga ada condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada hingga sampai tungkai bawah yang sedikit condong ke depan. Yang keempat ada ayunan lengan. Siku ditekuk dengan kurang lebih dari 90 derajat. Ayunan lengan kiri mengarah ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan juga kaki kanan, sehingga koordinasinya merupakan lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan juga lengan kanan yang bersamaan dengan kaki kiri. Yang kelima ada finish. Tidak terdapat teknik khusus pada gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus hingga melewati garis finish, kemudian baru dikendorkan kecepatannya sesudah melewati kira-kira 3-5 meter. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Adinda, lengkap sekali. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, sebutkan apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan jalan cepat. Silakan yang bisa di siapa? Oke, silakan Mbak Siti. Kesalahan dalam melakukan jalan cepat. Langkah kaki terlalu cepat. Kedua telapak kaki tidak menempel tanah. Kaki terlalu kaku ketika melangkah. Pandangan tidak fokus ke depan dan posisi tubuh terlalu condong ke depan. Oke, baik sekali. Mbak Siti tadi ya? Iya, Pak. Pertanyaan terakhir, coba sebutkan apa saja manfaat dari jalan cepat. Silakan yang bisa diaktifkan mikrofonnya. Saya Pak Suci Putri. Silakan Mbak Suci. Absen berapa? Absen 33. Silakan Mbak Suci. Manfaat dari jalan cepat. Yang pertama, membentuk otot dan persendian menjadi fleksibel. Yang kedua, meningkatkan detak jantung dan lanjut aja Pak. Yang ketiga, memperkuat tulang. Yang keempat, membakar kalori. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keenam, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketujuh, mengontrol gula darah. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas tubuh. Oke, terima kasih Mbak Suci. Lengkap juga. Mungkin itu dulu ya untuk pertanyaannya. Dari penyampaian Bapak barangkali ada yang salah, saya minta maaf. Mungkin cukup sekian dari saya dan Pak Lutfan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IPA 2. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Sama-sama siang juga.